Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan mempresentasikan topik satu, yaitu identifikasi bahan baku parasetamol. Namun, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Cecilia Coffee dengan NIM 1012713 dan saya sendiri Teresia Matelis Ananta Diukega dengan NIM 101271138. Di sini ada sebuah kasus, yaitu ada seorang apoteker di bagian quality control industri farmasi melakukan pengujian bahan baku paracetamol yang baru datang dari supplier untuk memastikan bahwa bahan baku yang telah datang sesuai. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu struktur molekul dari paracetamol. Yang pertama ada cincin benzena atau aromatik. Terdiri dari 6 atom karbon yang saling berikatan membentuk cincin aromatik dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap dan rangkap pergantian atau delokalisasi elektron pi. Lalu ada cincin cincin ini merupakan kerangka utama atau inti aromatik yang menjadi pusat dari struktur paracetamol. Lalu yang kedua ada gugus hidroksil atau OH. Gugus ini terikat pada salah satu atom karbon cincin benzena. Posisi para terhadap gugus amida. Gugus ini berfungsi sebagai gugus fenolik yang dapat memberikan sifat asam lemak dan berperan dalam aktivitas analgesik dan antipiretik. Lalu ada gugus OH. Gugus OH ini juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga paracetamol cukup larut dalam pelarut polar. Lalu ada gugus amida atau NHCOCH3. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama ada nitrogen yang terikat langsung pada cincin aromatik membentuk gugus amina aromatik. Lalu ada gugus karbonil atau C rangkap 2O yang merupakan bagian dari gugus amida. Lalu ada gugus metil CH3 yang menempel pada karbon karbonil. Lalu gugus ini berasal dari penyatuan gugus asetamida dan memberikan sifat netral, tidak terlalu asam atau basa. Amida ini juga meningkatkan stabilitas kimia dan mempengaruhi cara paracetamol di metabolisme di hati. Ini merupakan hasil percobaan dan kita melihat interpretasi datanya. Di sini ada spektrum dari spektrum IR atau infrared. Di sini kita lihat ada gelombang 3321. Pada bilangan gelombang ini teridentifikasi gugus amida. Lalu ada 3159 itu teridentifikasi gugus fenol atau alkohol. Lalu pada bilangan gelombang 3110 sampai 1650 itu merupakan gugus teridentifikasinya adalah gugus fenol atau alkohol. Lalu ada 1608 sampai 1650 ini teridentifikasi sebagai gugus alkena. Lalu ada 1505 sampai 1560 itu teridentifikasi ada cincin aromatik. Lalu ada 1324 sampai 1400 itu gugus teridentifikasinya adalah gugus alkana. Lalu pada bilangan gelombang 1669 sampai 1223 itu teridentifikasi gugus amida. Lalu 1104 sampai 1107 itu gugus teridentifikasinya adalah C karbonil atau C rangkap 2O. Lalu ada 680 sampai 968 gugus teridentifikasinya adalah alkena atau CH, dan 461 itu sampai 628 itu gugus teridentifikasinya adalah fingerprint. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian penjelasannya. Yang pertama, bilangan gelombang 3321 ini adalah gugus amida, ikatan NH. Serapan pada daerah ini menunjukkan adanya gugus amida ditandai dengan peregangan ikatan NH. Gugus ini umumnya dijumpai pada senyawa yang mengandung ikatan peptida seperti protein atau turunan asam karboksilat.
Yang kedua, bilangan gelombang 3110 sampai 3159 ini adalah gugus fenol atau alkohol ikatan min OH. Pita serapan yang lebar pada daerah ini menandakan adanya gugus hidroksil min OH. Dalam konteks fenol, gugus ini terikat pada cincin aromatik dan menunjukkan interaksi hidrogen yang kuat. Yang ketiga, adalah gugus alkena ikatan rangkap. Daerah ini menunjukkan getaran peregangan ikatan rangkap 2 karbon C. Serapan ini menjadi ciri khas keberadaan gugus alkena atau struktur aromatik yang terkonjugasi. Yang keempat, bilangan gelombang 1505 sampai 1560 ini adalah cincin aromatik. Puncak pada daerah ini menandakan adanya getaran ikatan C dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa yang dianalisis mengandung cincin bensena atau struktur aromatik lainnya. Yang kelima, bilangan gelombang 1324 sampai 1439 ini adalah gugus alkana ikatan CH. Serapan di kisaran ini berasal dari tekukan atau bending gugus CH pada metil min CH3 atau metilen min CH2. Hal ini mengindikasikan keberadaan senyawa jenuh seperti alkana. Yang keenam, bilangan gelombang 1196 sampai 1323 ini adalah gugus amida ikatan CN. Serapan ini menunjukkan peregangan ikatan CN yang merupakan ciri khas dari gugus amida. Gugus ini sering muncul bersamaan dengan serapan NH pada daerah 3300. Yang ketujuh, bilangan gelombang 1700 sampai 1707 meter gugus karbonil ikatan rangkap CO. Puncak tajam di sekitar 1700 adalah indikasi kuat adanya gugus karbonil. Gugus ini banyak ditemukan pada senyawa seperti aldehida, keton, ester, asam karboksilat maupun amida. Yang kedelapan, bilangan gelombang 1964 sampai 1017 ini adalah gugus alkena ikat CH. Serapan ini berasal dari getaran luar bidang out of band bending ikatan CH pada gugus alkena. Hal ini memperkuat indikasi bahwa senyawa memiliki ikatan rangkap 2. Yang kesembilan, bilangan gelombang 491 sampai 628 ini adalah daerah fingerprint. Daerah ini disebut fingerprint region karena pola serapannya unik untuk setiap senyawa. Bagian ini digunakan untuk membandingkan spektrum dengan data referensi. Yang berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis spektrum inframerah atau IR terhadap sampel dan pembanding standar paracetamol, diperoleh bahwa pita serapan utama muncul pada bilangan gelombang 3321 ikatan NH amida, 3110 sampai 3159 ikatan OH fenol, 1608 sampai 1650 ikatan rangkap amida dan mati. 1505 sampai 1560 cincin aromatik serta di bawah 1500 daerah fingerprint. Kesamaan posisi dan identitas serapan antara spektrum hasil percobaan dan spektrum standar menunjukkan bahwa senyawa uji memiliki struktur dan gugus fungsi yang identik dengan paracetamol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampel hasil percobaan benar merupakan senyawa paracetamol karena memiliki karakteristik spektrum IR yang sesuai dengan standar, menandakan keberadaan gugus amida, fenol, dan cincin aromatik khas paracetamol tanpa adanya indikasi. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.